Hai teman-teman. Bekerja di laboratorium kimia harus mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang benar. Karena apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, akan didapatkan data pengamatan yang tidak tepat dan bahkan membahayakan keselamatan. Untuk itu, hari ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita mulai. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Alat keselamatan diri, 2. Sifat bahan kimia, 3. Pengenalan alat praktikum, dan 4. Tata tertib di laboratorium kimia. Nah, sebelum itu, laboratorium kimia itu sendiri adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan suatu percobaan atau praktikum. Dan praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Agar kita terhindar dari hal yang membahayakan keselamatan selama di laboratorium kimia, mari kita pelajari alat keselamatan diri selama di laboratorium kimia. Yang pertama adalah jas laboratorium. Ini dikenakan dengan benar ya. Fungsi jas laboratorium ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat percikan zat-zat kimia yang berbahaya. Jas lab kimia bisa berupa flame resistant lab coat atau jas lab yang bahannya dilapisi material tahan api. Berikutnya, jas lab 100% katun. Ini adalah jas lab yang biasanya digunakan di laboratorium kimia umum. Selanjutnya, synthetic or cotton blend. Jas lab ini bisa terbuat dari 100% polyester atau campuran polyester. Seperti halnya cotton lab coat, jas lab ini digunakan di laboratorium kimia umum. Berikutnya yaitu sepatu keselamatan. Sandal atau sepatu sandal dilarang digunakan ketika kalian bekerja di laboratorium. Mengapa? Karena keduanya tidak bisa melindungi kaki kalian ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun, di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selanjutnya, kenakan pula kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan kacamata khusus yang tahan terhadap potensi bahaya kimia dan panas. Kacamata tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu clear safety glasses dan clear safety goggles. Clear safety glasses merupakan kacamata keselamatan biasa yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu. Sementara itu, clear safety goggles digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau reaksi kimia berbahaya. Selanjutnya, sarung tangan. Fungsinya melindungi tangan dari panas maupun zat kimia berbahaya. Kemudian, masker. Fungsinya melindungi dari debu-debu, serat kecil yang berbahaya, dan uap atau gas yang beracun. Di dalam laboratorium kimia, terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Berikut adalah beberapa alat kimia yang sering digunakan untuk praktikum di laboratorium kimia. Tabung reaksi fungsinya mereaksikan larutan dalam jumlah sedikit. Rak tabung reaksi fungsinya tempat tabung reaksi. Selanjutnya, gelas kimia. Fungsinya tempat menyiapkan larutan atau tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Dan gelas ukur fungsinya alat pengukur volume cairan. Selanjutnya, labu ukur. Fungsinya untuk mengencerkan larutan. Dan Erlenmeyer, fungsinya untuk melakukan titrasi dan mereaksikan larutan.
Selanjutnya, pipet tetes. Fungsinya mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Dan pipet ukur. Fungsinya memindahkan larutan dengan berbagai ukuran volume. Selanjutnya, lampu spiritus. Fungsinya sebagai alat untuk pemanas dengan bahan bakar spiritus. Kemudian, kaki 3 dan kasa dipasang di atas lampu spiritus sebagai penyangga wadah yang berisi cairan yang dipanaskan. Di dalam laboratorium kimia, terdapat bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Nah, bahan-bahan kimia tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini dijelaskan sifat bahan kimia beserta contohnya. Yang pertama, mudah meledak atau eksplosif. Dengan simbol seperti ini. Ledakan pada bahan kimia ini dapat terjadi karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Bahkan, ledakan kadangkali terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Contohnya yaitu amonium nitrat. Peristiwa ledakan yang disebabkan oleh amonium nitrat ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2020 dengan menghancurkan area pelabuhan ibu kota Lebanon. Pencegahan pada bahan dengan simbol ini dapat dilakukan dengan cara hindarkan dari panas, gesekan api, gesekan, dan benturan yang dapat menimbulkan panas atau api. Yang kedua, pengoksidasi. Dengan simbol seperti ini. Bahan dengan simbol ini bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Hal ini dapat terjadi akibat reaksi bahan dengan udara yang panas, percikan api, atau reaksi dengan reduktor. Pencegahan ketika menggunakan bahan ini yaitu hindari panas, reduktor, dan bahan mudah terbakar lainnya, serta simpan di botol gelap. Contohnya yaitu hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Yang ketiga, bahan mudah terbakar. Dengan simbol seperti ini. Bahan ini memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala atau terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara jauhkan dari api dan bunga api listrik. Contohnya etil ether, minyak terpentin, karbon disulfida, asetilena. Yang keempat, bahan beracun. Dengan simbol seperti ini. Bahan ini bersifat beracun sehingga dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis, bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi mulut atau kontak dengan kulit. Contohnya merkuri, karbon tetraklorida, dan hidrogen sulfida. Untuk pencegahan pada bahan ini dengan cara hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan masker. Yang kelima, bahan korosif. Dengan simbol seperti ini. Bahan bersifat korosif ini dapat merusak jaringan hidup. Contohnya asam asetat, HCl, H2SO4, dan NaOH. Pencegahan pada bahan ini dapat dilakukan dengan cara jangan kontak langsung dan gunakan sarung tangan. Yang keenam, bahan yang menyebabkan iritasi. Dengan simbol seperti ini. Bahan ini menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit
atau selaput lendir. Contohnya kalsium klorida, asam dan basa encer, aseton, isobutanol. Pencegahan pada bahan ini dengan cara jangan sampai kontak dengan tangan dan mata, terhirup, kemudian gunakan masker dan sarung tangan. Yang ketujuh, bahan berbahaya bagi lingkungan. Dengan simbol seperti ini. Bahan ini berbahaya bagi lingkungan, misalnya berbahaya untuk tanah, air, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Contohnya tetraklorometan, AgNO3, Hg2Cl2, dan HgCl2. Pencegahan pada bahan ini dengan cara pisahkan dengan bahan lain, buang pada tempat yang ditentukan, dan tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Untuk menunjang keselamatan kerja di laboratorium, ada beberapa tata tertib yang harus dipenuhi. Tata tertib tersebut antara lain tata tertib alat. 1. Meja dan alat praktikum harus selalu bersih setelah digunakan. 2. Tidak meminjam alat praktikum dari meja praktikum lain tanpa izin dari laboran atau guru. 3. Peralatan besar untuk digunakan bersama terletak di meja khusus, contoh neraca analitik. 4. Jika alat ada yang rusak atau pecah, segera laporkan kepada laboran atau guru. Selanjutnya, tata tertib bahan. 1. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. 2. Hindari menghirup langsung uap bahan kimia. 3. Tidak mencicipi bahan kimia. 4. Bacalah label bahan kimia dengan teliti agar tidak salah menggunakan bahan. 5. Pindahkan bahan kimia sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 6. Tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Tidak mengembalikan sisa bahan kimia ke dalam botol semula untuk menghindari kontaminasi. 8. Botol bahan kimia diletakkan ke tempat semula. Tata tertib selanjutnya adalah peraturan umum. 1. Duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. 2. Tas diletakkan di depan ruangan. 3. Di atas meja hanya ada alat praktikum, LKS, dan bahan yang diperlukan. 4. Tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium. 5. Tidak boleh bermain-main dengan alat dan bahan kimia di dalam laboratorium. 6. Jagalah kebersihan laboratorium, alat, serta meja praktikum. 7. Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 8. Siswi berambut panjang, rambutnya harus diikat. 9. Pencatatan hasil percobaan harus segera dicatat setelah praktikum dilakukan. Tata tertib selanjutnya, keselamatan kerja. 1. Tidak boleh merokok di dalam laboratorium. 2. Selalu menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti jas laboratorium, sarung tangan, sepatu tertutup, kacamata, dan masker laboratorium. 3. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap selesai praktikum. 4. Bila kulit terkena bahan kimia, segera dicuci dengan air mengalir. 5. Bila terjadi kecelakaan di dalam penggunaan alat dan bahan kimia, segera melapor kepada laboran atau guru. 6. Harus mengetahui letak tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.